Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan.
kuasamu di dalamku, kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku, kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku kaya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasamu di dalamku, kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah Kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya.
diberkati Tuhan. Amin. Oke, puji syukur kita. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kau begitu baik, Kau begitu senantiasa luar biasa. Malam Musa, sehat apa? Salam. Puji Tuhan, sehat deh. Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem, stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Kami berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat, berada dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Dan yang terpenting, percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita di tahun ini, because God is good all the time. Kita bersyukur kepada Tuhan mulai minggu depan 5 September gereja akan kembali membuka seluruh ibadah secara onsite, baik KU1 Mandarin Indonesia di gedung GMI Bethlehem maupun ibadah KU2 Bahasa Indonesia pukul 9.30 di Bethlehem Upper Room. Jemaat juga dapat mengikuti kedua ibadah ini melalui live streaming di YouTube GMI Bethlehem, sedangkan ibadah GMI Pospel Bethlehem CGC pukul 9 hanya diadakan secara onsite. Minggu depan seperti biasa, setiap minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan dalam perjamuan kudus kali ini, selain diadakan secara onsite di gereja, gereja juga memberikan kesempatan bagi jemaat yang beribadah secara online di rumah. Baik di KU1 atau KU2 dapat menerima perjamuan kudus ini. Bagi jemaat yang ingin mengikuti perjamuan kudus secara online dapat mendaftarkan diri melalui ketua kelas meeting. Bagi jemaat yang belum bergabung dengan salah satu CM dapat mendaftarkan diri melalui TU gereja, dan untuk menjaga makna satu tubuh yang sama, jemaat yang sudah mendaftar dapat mengambil paket perjamuan kudus di kantor gereja atau dapat menghubungi ketua CM masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus ini. Dan hari ini secara khusus kita bersyukur karena pos pelayanan kita Bethlehem Citra Grand City tepat berusia 6 tahun. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati pos pelayanan kita ini agar terus menjadi berkat secara khusus bagi masyarakat berada di sekitar perumahan Citra Grand City. Sekali lagi kita ucapkan selamat ulang tahun GMI Pos Pelayanan Bethlehem CGC. Dan hari Kamis ini, 2 September pukul 7 malam kita akan mengadakan ibadah doa malam yang akan diadakan melalui aplikasi Zoom dan juga YouTube GMI Bethlehem. Mari kita terus berdoa dan bertumbuh. Kami juga mengucapkan selamat kepada Pasutri Ardi Wiranata dan Oktaviana yang telah dikaruniakan Tuhan seorang putra yang bernama Yosua Excel Wiranata pada tanggal 26 Agustus 2021. Tuhan memberkati keluarga ini. Dan minggu ini kita masih terus berbicara tentang tema freedom atau kebebasan. Dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh gembala sidang kita, Musa Sadikin Gunawan, dengan tema God and Freedom, Allah dan kebebasan. Di mana kita akan belajar bahwa kebebasan bukanlah hak untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kebebasan adalah kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kami yakin firman Tuhan hari ini pasti akan memberkati setiap kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Welcome to Bethlehem at Home. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat kembali beribadah. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita akan beribadah pada hari ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah pada hari ini. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasal 70 ayat 5, biarlah bergirang dan bersuka cita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan, daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Engkau selalu menyertai setiap langkah kami. Hari ini kami datang Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu.
buat semua kebaikan yang Tuhan berikan pada kami hari demi hari. Kami tahu Tuhan, terkadang kami Tuhan melukai hati Engkau melalui perkataan, sikap maupun perbuatan kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan pengampunan bagi kami. Ampuni kami Tuhan, layakkan dan sucikan kami, sehingga kami pun Tuhan dapat memuji dan melayani Engkau pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus, Engkau yang berkati ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan untuk kasih-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Sama-sama kita angkat pujian ini. Katakan, Bapa-Ku datang. Bapa-Ku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mari kembali kita angkat pujian ini. Kita sama-sama nyanyikan. Bapa-Ku datang
Ketika sore-sore kemuliaan bagi Tuhan kita, Dialah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Bersukacitalah sebab Tuhan itu baik. Kita mau sukacita Tuhan melimpah atas kita pada hari ini. Mari sama-sama saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi bersama. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan terima sukacita. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, katakan Kau ada dalam hatiku Tuhan, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari sama-sama katakan haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku, sukacita surga nyata penuhiku. Kita sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita tetap bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, apapun yang saat ini kalian alami dalam hari-harimu, pergumulan demi pergumulan yang kita alami, Tuhan izinkan terjadi. Tuhan ingin menyatakan kuasa-Nya, kekuatan-Nya bagi setiap kita. Bagian kita adalah berserah, Tuhan akan berikan pengharapan bagi kita semua.
Bahkan sampai detik ini, Tuhan masih memberikan pertolongan bagi kita. Dialah penolong yang setia dalam hidup kita. Mari bersama-sama dengan iman kita angkat pujian ini. Engkau penolong setia kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kembali kita angkat pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Baiklah Bapak Ibu, pada saat ini kita akan bersama-sama membawakan doa syafaat kita pada hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk persiapan ibadah onsite minggu depan tanggal 5 September 2021. Kiranya Tuhan Yesus yang turut campur sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Dan kita berdoa untuk persiapkan hati jemaat yang mau menerima perjamuan kudus di minggu depan. Dan yang ketiga, kita berdoa untuk beberapa pemuda yang saat ini sedang menyiapkan skripsi. Kiranya Tuhan Yesus yang turut campur tangan memberikan kemampuan bagi mereka semua. Mari Bapak Ibu kita angkat suara kita bersama-sama, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami membawa setiap pergumulan kami ya Bapa, setiap pergumulan dari jemaat-Mu ya Bapa. Kami mau berdoa pada saat ini ya Tuhan, untuk ibadah onsite yang akan dilaksanakan minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus yang turut campur tangan, biarlah ibadah ini dapat berjalan dengan baik. Setiap petugas-petugas yang melayani ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus yang turut campur tangan. Engkau yang berikan kesehatan selalu daripada-Mu ya Bapa, untuk hamba-hamba-Mu juga Tuhan, yang akan melayani, akan bawakan firman Tuhan jika kiranya Tuhan Yesus yang berkati. Biarlah setiap ibadah ini dapat berjalan dengan baik ya Bapa, sesuai dengan protokol kesehatan. Kami juga berdoa ya Bapa ke dalam tangan-Mu pada saat ini, untuk segala persiapan hati kami ya Bapa untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau siapkan hati kami, sehingga kami ya Bapa, Engkau yang berikan pengampunan daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang sucikan dan layakkan kami, sehingga kami dapat menerima setiap sakramen perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami, sehingga kami dapat menyiapkan hati kami. Dan kami juga berdoa ya Bapa pada saat ini untuk pemuda-pemuda ya Bapa yang pada saat ini sedang menyusun skripsi. Kiranya Tuhan Yesus
Engkau yang berikan kemampuan bagi mereka ya Tuhan. Biarlah setiap mereka Tuhan dapat menyusun setiap skripsi dengan baik. Dan pada saat sidang nanti juga Tuhan, Engkau yang terus berkati sehingga mereka pun dapat membuahkan hasil yang terbaik untuk nilai mereka sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kita juga mengucap syukur di setiap pergumulan-pergumulan kita, Tuhan masih memelihara kita. Kita bersyukur untuk press report pada hari ini. Kita bersyukur untuk pos pelayanan GMI Bethlehem CGC yang akan merayakan ulang tahun yang ke-6. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Biarlah setiap pelayanan pos pelayanan GMI Bethlehem di CGC dapat terus memberkati setiap jemaat. Dan kita bersyukur untuk kegiatan class meeting yang dapat berjalan dengan baik dan memberkati jemaat. Kita bersyukur di masa-masa pandemi ini, Tuhan Yesus terus membantu kita dalam kegiatan class meeting sehingga kita memiliki komunitas untuk dapat sharing bersama, bertumbuh bersama dan saling memberkati. Dan kita bersyukur untuk proses persalinan dari salah satu jemaat kita yang dapat berjalan dengan baik. Kita doakan biarlah setiap jemaat kita dapat segera pulih kembali dan untuk bayi yang baru dilahirkan dapat selalu diberikan kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Segala hormat, segala pujian kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah yang berdaulat, Engkaulah Allah yang berkuasa Tuhan. Engkaulah yang akan menjawab setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkarya atas hidup kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sembah Tuhan kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita ada di minggu terakhir di bulan Agustus ini. Kita akan menutup tema bulanan kita tentang freedom atau kemerdekaan, kebebasan, dengan sebuah khotbah yang saya beri judul God and Freedom, Allah dan kebebasan. Mari sebelumnya kita sekali lagi tundukkan kepala, kita mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Kami boleh dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Dan kami sebentar akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin firman Tuhan ini boleh memberi kami kekuatan. Dan kami mohon Tuhan sendiri yang boleh memberikan kami pengertian-pengertian itu. Sehingga firman Tuhan bukan sekedar menjadi informasi bagi kami. Tapi firman Tuhan boleh kami aplikasikan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba yang menyampaikan dan berkati setiap kami yang mendengarkan. Ada dalam anugerah dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mungkinkah kita hidup di dunia ini dengan tanpa satu aturan? Kita seringkali menentang aturan yang mengekang kebebasan kita, dan kita berkata bahwa aturan itu ada untuk dilanggar. Nah, seperti saat ini banyak orang yang seringkali tidak setuju dengan istilah PSBB, PPKM. PSBB adalah
pembatasan sosial berskala besar. Kemudian diganti dengan PPKM, adalah pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, yang namanya pembatasan ini pasti tidak disukai orang. Karena pada umumnya orang ingin kebebasan. Lalu apa itu kebebasan? Kalau kita menanyakan pertanyaan ini kepada 10 orang, maka kita akan mendapatkan setidaknya 10 jawaban yang berbeda. Ada yang mengatakan bahwa kebebasan adalah hak untuk mabuk-mabukan, berjudi setiap akhir pekan. Ada yang mengatakan kebebasan adalah berarti kita bisa melakukan apapun yang kita inginkan. Ada pria yang mengatakan kebebasan adalah bisa tidur dengan sebanyak mungkin wanita. Dan ada juga yang mengatakan kebebasan berarti kita bisa menghasilkan uang yang banyak dan kemudian bersenang-senang kapanpun kita menginginkannya. Nah, saudara, banyak orang yang mengatakan bahwa kebebasan itu adalah hak untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Tetapi konsep kebebasan itu salah besar. Hidup merdeka atau kebebasan itu bukan berarti hidup tanpa kendali sama sekali. Karena jika hidup tanpa kendali dapat menyebabkan kehidupan kita menjadi lepas kendali atau out of control. Nah, saudara, kebebasan bukanlah hak untuk melakukan apa yang Anda inginkan, tetapi kekuatan untuk melakukan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Dengan kekuatan Tuhan kita dapat melakukannya. Manusia diberikan kebebasan, tetapi bersifat terbatas. Kita bukan robot, tetapi manusia yang bisa berpikir, memiliki emosi, dan memiliki kehendak. Kita disebut manusia ketika memiliki 3 hal ini. Nah, saudara, Adam dan Hawa jelas diberikan kemerdekaan untuk makan buah apa saja, asalkan bukan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ada kemerdekaan, ada kebebasan memilih, tapi ada batasannya. Nah, sebelum Adam jatuh ke dalam dosa, ia memiliki kebebasan yang netral. Jika tidak netral, maka ia tidak akan pernah jatuh ke dalam dosa, karena selalu berpihak kepada Tuhan dan bukan pada iblis. Nah, karena kebebasannya itu netral, maka Adam dan Hawa memiliki potensi untuk memilih Tuhan atau iblis. Di dalam kebebasan kita bisa mendemonstrasikan ketaatan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot. Tuhan menciptakan Adam sebagai manusia yang bisa berinteraksi dengan Allah sebagai pencipta dan berinteraksi dengan sesama manusia. Saudara, dapatkah seorang benar-benar bebas? Iya, Alkitab mengatakan di dalam Yohanes pasal 31 sampai 32 di sini dikatakan, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Ayat yang ke-36. "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Jadi, di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Mereka yang tidak dibawa kendali kebenaran firman-Nya akan terus diperbudak oleh nafsu mereka sendiri, oleh keinginan mereka sendiri. Beberapa diperbudak oleh uang dan melakukan apa saja untuk mendapatkan lebih banyak uang. Beberapa diperbudak oleh nafsu seksual. Jutaan orang diperbudak oleh popularitas, kekuasaan, dan ketenaran dunia. Seorang bapak gereja bernama Agustinus mengatakan bahwa hati kita itu akan terus gelisah sampai kita menemukan tempat perhentian di dalam Tuhan. Dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang mengejar hal-hal yang tidak pernah mereka temukan. Dan bahkan jika mereka menemukannya, mereka pun tetap tidak akan puas. Hari ini kita akan melihat di dalam Kejadian pasal 2 yang akan mengungkapkan kepada kita rahasia kebebasan sejati. Kita diciptakan untuk Tuhan, dan tanpa Dia kita tidak akan dan tidak dapat menemukan kebahagiaan dan kebebasan sejati. Teks Alkitab kita pada hari ini semuanya akan berbicara tentang Adam. Tetapi di balik itu sesungguhnya Tuhan adalah aktornya. Dia yang membentuk manusia, Dia menempatkannya di taman, Dia yang memberinya perintah, dan juga memberinya satu peringatan penting. Dan segera itu dia juga akan memberikan Adam seorang istri.
Dan kemudian dia akan menghakimi mereka berdua karena dosa mereka. Jadi kisah ini berbicara tentang Adam di satu tingkat, dan di tingkat yang lebih dalam ini berbicara tentang Tuhan. Dia bertanggung jawab penuh di sini, tidak ada yang terjadi di luar kendalinya. Sekarang kita akan melihat kisah penciptaan Adam dari Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 17. Yang pertama kita melihat penciptaan Adam. Di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ketujuh dikatakan, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit, bumi dan langit, belum ada semak atau apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat yang ketujuh, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini adalah satu kalimat panjang di dalam bahasa Ibrani. Fokusnya telah menyempit ke satu titik di planet bumi dan hanya pada satu orang, yaitu Adam. Jelas bahwa kondisinya sangat berbeda sebelum Adam dan Hawa berdosa melawan Allah. Ketika kita mengatakan bahwa belum ada semak apapun dan belum timbul tumbuh-tumbuhan. Nah, saudara, maksudnya ini belum ada budidaya tanaman. Tanaman tidak perlu perawatan agar dapat dipanen. Dan tidak ada hujan. Ternyata kabut yang lembut yang naik dari tanah itu sudah dapat menyirami seluruh bumi. Dan ayat 7 ini sangat penting. Tuhan membentuk Adam dari debu tanah seperti seorang pembuat tembikar mengambil sepotong tanah liat dan membentuknya di atas roda. Kitab Talmud mengatakan bahwa Tuhan mengambil tanah dari 4 penjuru bumi, sehingga kemanapun manusia pergi, dia dapat berkata, aku dari sini. Allah membentuk manusia pertama ini dengan lembut dan sangat personal. Tuhan mengambil beberapa debu dan mulai membentuknya. Segera ada garis besar, kepala, batang tubuh, 2 lengan, 2 kaki, kemudian muncul mata, hidung, bibir, telinga. Dan setiap jari itu dibentuk Allah dengan penuh kasih. Dan setiap detail diukir olehnya. Sebentar lagi pekerjaannya selesai. Dan Adam berbaring di tanah terbuat dari debu. Dan semua fiturnya sudah lengkap. Tapi dia tidak bernyawa. Kata Ibrani untuk manusia adalah Adam. Dan kata Ibrani untuk tanah adalah Adamah. Kita diciptakan dari debu dan suatu hari nanti akan kembali kepada debu. Ada seorang anak kecil bertanya kepada ibunya, apakah benar kita berasal dari debu dan akan kembali kepada debu? Ya sayang, itu benar, kata ibunya kepadanya. Bu, saya baru saja melihat ke bawah tempat tidur saya, dan saya melihat tumpukan debu. Saya pikir itu laki-laki, tetapi saya tidak tahu apakah dia akan datang atau pergi. Nah, saudara, saya juga membaca ada sebuah artikel yang menjelaskan berapa harga tubuh manusia jika kita memecahnya menjadi elemen-elemen penyusunnya. Tubuh kita terdiri dari 65% air, tetapi di dalamnya ada sejumlah kecil zat besi, fosfor, natrium, kalsium, kalium, magnesium, klorin, dan yang lainnya. Dan ketika Anda menghitungnya dengan harga pasar hari ini, totalnya sekitar 4,5 dolar, atau kalau kita rupiahkan kurang lebih dengan kurs hari ini sekitar 65.000. Nah, saudara layak mendapatkan uang 5 dolar dengan sisa 50 sen. Nah, saudara, itulah harga diri kita. Air dan tanah hanya sekitar 65.000. Saudara, manusia tanah, itulah kita. Ketika engkau melihat ke cermin, pada saat engkau mau menyisir rambut, mungkin besok pagi, kau bisa katakan, lihat aku, manusia tanah. Pernahkah saudara berada di sekitar tubuh manusia setelah manusia itu mengalami kematian? Nah, saudara, ini bukan pemandangan yang indah tentunya. Gereja kita mempunyai satu komisi pelayanan kedukaan yang bernama HGM. Tanyakan kepada teman-teman kita yang melayani di HGM. Mereka tahu bahwa tubuh orang yang sudah meninggal itu akan mengalami pembusukan. Nah, saudara, pembusukan itu terjadi saat kehidupan meninggalkan tubuh kita. Itu sebabnya kita akan segera membawa mayat ke rumah duka.
Nah saudara, setelah kehidupan hilang, tubuh itu akan mulai kembali ke bumi di mana ia berasal. Manusia tanah, putra debu. Saudara dan saya hanya itu saja. Pemazmur mengatakan bahwa Tuhan sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Sebaiknya kita mengingat hal itu di dalam hubungan kita satu sama lain. Tidak ada orang yang terbuat dari debu super. Debu sama semua. Kita semua terbuat dari sebongkah tanah, kotoran yang sama. Jadi, inilah Adam, manusia tanah yang pertama. Dia tidak bisa berdiri, bergerak, berbicara, bernyanyi, berpikir, atau mengingat. Dia tidak bisa melakukan apa-apa karena dia belum hidup. Dan Tuhan menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya. Adam membuka matanya untuk pertama kalinya. Dia melihat sekelilingnya. Dia berdiri, dia melihat dunia yang diciptakan Allah untuknya. Dia mendapatkan tubuhnya dari bumi. Tetapi hidupnya berasal dari Tuhan. Nah saudara, ada pelajaran yang boleh kita pelajari di sini. Bahwa nilai kita tidak terletak pada tubuh kita atau pada hal-hal yang kita lakukan dengan tubuh kita. Nilai kita berasal dari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika tidak ada nafas kehidupan, saya tidak akan bertahan bahkan 1 detik lagi saja. Jika Tuhan melepaskan tangannya dari kita, kita akan lenyap dan tubuh kita akan segera kembali menjadi debu. Kita suka membanggakan apa yang telah kita lakukan atau kita capai, seolah-olah kita tidak akan mati. Tetapi firman Tuhan katakan, hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kita di sini hari ini dan besok mungkin kita sudah pergi. Di musim ini kita menyadari kita sering kali kehilangan keluarga. Berapa banyak keluarga, rekan kerja, teman-teman kita yang meninggalkan kita di musim ini. Kehidupan yang kita miliki berasal dari Tuhan. Dan dia dapat mengambilnya kapan saja kalau dia mau. Nah saudara, yang kedua, kita melihat lokasi penciptaan Adam. Kita akan membaca dari ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama bernama Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Jelas, dari ayat-ayat ini kita melihat bahwa Taman Eden adalah tempat nyata yang pernah ada di bumi. Meskipun kita tidak tahu lokasi pastinya, kemungkinan wilayah itu sekarang disebut daerah bulan sabit yang subur. Ini termasuk daerah Yordania, Arab Saudi, Suria, Irak, Iran, bahkan Kuwait. Taman Eden adalah daerah subur yang dipenuhi dengan pohon buah-buahan dari berbagai jenis. Di taman itu ada keindahan, kedamaian, keselarasan sempurna antara tumbuhan, hewan, dan Tuhan. Ini adalah gambaran kesempurnaan duniawi. Tidak ada penyakit, rasa sakit, penderitaan, dan bahkan kematian. Tidak ada yang salah dengan taman yang Tuhan ciptakan. Adam ditempatkan di lingkungan yang sempurna bagaikan sorga. Dan kemudian memberinya pilihan. Tuhan menciptakan dunia dan memberi kita sorga. Kitalah yang mengubahnya menjadi tempat pembuangan sampah. Banyak orang menganggap bahwa lingkungan yang buruk menyebabkan kejahatan. Dan jika kita bisa membersihkan daerah kumuh, orang akan berhenti menggunakan narkoba, dan berhenti saling membunuh, dan berhenti merampok. Apakah benar dasar kehidupan kita adalah apa yang ada di luar?
Dan jika kita perbaiki lingkungannya, maka mereka akan bertindak lebih baik. Apakah itu benar? Kejadian 2 menyangkal semua gagasan itu. Inilah manusia tanpa dosa yang ditempatkan di lingkungan yang sempurna dan tetap memilih untuk berbuat dosa. Masalah yang kita semua hadapi tidak ada di luar sana, tetapi ada di dalam lubuk hati setiap manusia. Kita berdosa karena kita adalah orang berdosa. Kita membunuh karena kita menyimpan kemarahan dan kecemburuan yang mematikan, kedengkian dan keinginan yang egois. Kita merampok, mencuri, dan memperkosa karena ada yang tidak beres di dalam diri kita. Adalah baik, benar, dan juga alkitabiah untuk menunjukkan belas kasihan kepada yang membutuhkan. Namun jangan tertipu dengan berpikir bahwa dosa hanyalah masalah lingkungan. Dosa pada akhirnya adalah masalah hati. Adam tidak punya alasan untuk mengeluh kepada Tuhan. Dia memiliki semua yang dia butuhkan dan segera akan memiliki seorang istri yang sangat cocok untuknya sebagai seorang teman, kekasih, bahkan pendamping hidupnya. Satu-satunya hal yang Allah tuntut ialah ketaatannya. Semua buah dari semua pohon itu miliknya, kecuali satu. Bagaimana Adam bisa membuang semuanya? Ketika hidup Anda kacau, Tuhan tidak mengacaukannya. Anda sendiri yang mengacaukannya, Anda sendiri yang melakukannya. Tuhan menawarkan kepada kita sorga dan kita berkata, tidak, terima kasih. Hidup kita kacau hari ini, itu adalah pilihan kita sendiri. Kita selalu menerobos batasan-batasan yang sudah Tuhan tetapkan. Misalnya, di dalam hal keuangan, jika kita tidak mampu mengendalikan pengelolaan keuangan kita, maka hutang yang selanjutnya akan memperbudak keuangan kita. Atau kalau kita tidak bisa mengendalikan cara kita makan, maka nafsu makan kita yang akan membuat kita terikat dan memenjarakan kita. Pertanyaannya, siapa yang sebaiknya perlu kita izinkan untuk mengendalikan hidup kita? Tentu saja Tuhan yang seharusnya mengendalikan hati dan pikiran kita. Jangan buang Tuhan dari kehidupan kita. Ketika engkau membuang Tuhan dari kehidupan kita, karena engkau ingin mencapai kebebasan palsu, maka kita akan masuk di dalam dosa. Dan yang terakhir kita akan melihat, ada pencobaan yang dialami oleh Adam. Kita akan baca ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan berkata, semua buah dari pohon apa saja kamu boleh makan. Makanlah dari semuanya, kecuali dari satu pohon tertentu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, saudara, marilah kita lihat dengan konteks yang tepat. Misalkan, ada 25.000 pohon di taman ini. Jika demikian, perintah ini benar-benar berarti, Adam, saya telah memberi Anda 24.999 pohon untuk dinikmati. Kau bisa makan buah pir, apel, jeruk, atau jeruk bali. Jika engkau ingin koktail buah, engkau bisa mendapatkan dan membuatnya sendiri. Apakah engkau ingin kue pie dari buah peach? Atau engkau ingin rujak Bogor? Engkau bisa membuatnya. Ini semua milikmu. Bagaimana dengan air kelapa segar? Gampang, kau panjat saja pohonnya, petik satu, dan minum sampai kenyang. Mungkin kau ingin salah satu bisa buah yang mewah. Engkau bisa lakukan sendiri, manjakan dirimu. Makan dari salah satu pohon atau dari semua pohon. Makan sebanyak yang engkau suka, kapanpun kau mau. Itu semua milikmu. Tapi ingat, ada satu pohon yang harus engkau hindari. Jika engkau makan buah dari pohon itu, kau pasti mati. Nah saudara,
Ini bukan perintah yang sulit tentunya untuk dipahami dan dipatuhi, bukan? Dan ini tidak sepenuhnya membatasi. Kemungkinan yang ada adalah saya berpikir bahwa Adam membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengambil sampel semua pohon yang tersedia baginya. Nah, saudara perlu waktu yang lama untuk ambil sampel buah saja. Nah, saudara, kemungkinan tidak terbatas, saudara, buah-buahan yang ada. Terus terkadang orang yang tidak percaya menganggap bahwa Tuhan itu bertindak seperti pembunuh kesenangan manusia di muka bumi ini. Namun dalam hal ini, larangan Allah adalah tanda kasih-Nya. Misalnya seorang ibu berkata kepada anaknya yang masih kecil, "Sayang, jangan minum racun itu. Jika engkau melakukannya, kau akan mati." Saudara, apakah itu tidak adil atau tidak baik? Tidak. Perintah itu diberikan dengan kasih. Jika ia mengasihi anaknya, ia akan memperingatkannya. Jika ia tidak memperingatkannya tentang potensi bahaya, dia tidak benar-benar mencintainya. Sama seperti Tuhan. Dia memberi peringatannya, karena dia ingin menyelamatkan kita dari penderitaan yang tidak perlu. Saya membayangkan Adam mendengarkan Tuhan dengan seksama, dan bahkan mungkin mengangguk-nganggukkan kepalanya dengan serius ketika dia mendengar peringatan Tuhan. Dia bahkan mungkin setuju dengan Tuhan bahwa adalah bodoh untuk makan dari satu pohon terlarang ketika begitu banyak pohon lain yang tersedia baginya. Dan kita tahu cerita selanjutnya. Ular mulai masuk menggoda Hawa. Dan dia tertipu, dia makan, dan dia memberikan buah itu kepada Adam. Dan Adam makan. Dan pemberontakan menjadi cara hidup umat manusia. Seolah-olah Tuhan berjalan pergi dan menghilang dari pandangannya. Adam bergegas ke pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Dan dia mulai memakan buah terlarang ini. Dan sejak saat itu, kita semua dilahirkan dengan keinginan untuk buah terlarang yang sama. Kita terlahir mendambakan buah yang mengarah kepada kematian. Kita memakannya dan memakannya dan sepertinya tidak akan pernah cukup. Dan itulah mengapa dunia begitu kacau. Kita menuntut kebebasan ketika kita mendapatkannya itu akan membunuh kita. Dengan memakan buahnya, Adam berkata kepada Tuhan, "Aku tidak membutuhkanmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Aku cukup pintar untuk menangani hidupku sendiri." Saudara, tindakan pemberontakan adalah deklarasi kebebasan melawan Tuhan alam semesta. Ketika Adam memakan buah itu, dia berkata, "Tuhan, Engkau tidak penting. Aku adalah pusat dari alam semesta." Ular itu masih berkata, "Silakan, tidak apa-apa. Jangan biarkan siapapun memberitahu engkau apa yang harus engkau lakukan. Jika engkau suka, ambil. Jika engkau tidak menyukainya, lupakan. Jangan biarkan orang tuamu, temanmu, atasanmu, pendetamu, atau bahkan orang lain, bahkan Tuhan, memberitahu engkau apa yang harus engkau lakukan." Jadi peringatan dari Tuhan ini berarti bahwa hiduplah dalam ketaatan kepadaku, dan kamu akan diberkati. Abaikan aku dan hidup tidak akan berjalan dengan baik, dan akhirnya kamu akan mati. Hanya ada satu cara untuk puas dan bahagia. Hidup di bawah kendali Tuhan. Berhenti melakukan keinginan saudara sendiri, dan berhentilah melawan penciptamu. Jika kita tidak tunduk kepada Tuhan, kita tidak akan pernah bahagia. Kita seringkali berpikir bahwa firman Tuhan itulah yang menjauhkan kita dari kebebasan sejati. Kita percaya kebohongan ular yang mengatakan, kamu akan kehilangan begitu banyak dengan mematuhi Allah. Dengan mematuhi perintahnya. Dunia menggambarkan mereka yang hidup sesuai dengan perintah Tuhan sebagai orang yang fanatik, orang yang fundamentalis, orang yang tidak menyenangkan, orang yang membosankan. Mereka percaya bahwa aturan hanya membatasi untuk menikmati hidup sepenuhnya. Dan beberapa aturan memang seperti itu. Ingat ketika Taliban memerintah Afghanistan, mereka melarang ratusan kegiatan sehari-hari.
termasuk menerbangkan layang-layang dan juga makan es krim. Dan hari ini Taliban kembali menguasai Afghanistan. Tetapi ketika kita berbicara tentang perintah Tuhan, kita berbicara tentang sesuatu yang berbeda. Karena kita harus ingat mengapa Tuhan memberi kita aturan. Tuhan mendefinisikan batas-batas kita, bukan untuk membatasi tanpa alasan, tetapi untuk membebaskan kita sehingga kita dapat menikmati kepenuhan hidup yang datang ketika kita berjalan bersamanya dan sesuai dengan apa yang Dia tahu adalah yang terbaik bagi kita. Seorang astronot yang memiliki kesempatan untuk melakukan perjalanan ke ruang angkasa, ketika dia berada di luar pesawat ruang angkasanya, ia tidak mengeluh ada tambatan yang menghubungkannya dengan pesawat yang ada di ruang angkasa itu. Walaupun tambatan itu begitu ketat, dia sangat berterima kasih atas tambatan itu karena memungkinkan dia memiliki hak istimewa untuk dapat melihat planet bumi ini dari atas ruang angkasa yang hanya sedikit orang yang bisa melihatnya. Apakah saudara percaya bahwa perintah Tuhan itu seperti tambatan yang kita butuhkan untuk kita menikmati kepenuhan hidup? Yohanes mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Dan dikatakan di sini, perintah-perintahnya itu tidak berat. Tuhan memberi manusia pilihan yang sangat sederhana dan mudah, tetapi hanya menetapkan satu batasan. Paulus berkata segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kita bebas melakukan apa saja, tetapi batasannya lihat firman Tuhan. Apakah Tuhan senang dengan apa yang saya lakukan? Apakah Tuhan dipermuliakan dengan perbuatan saya? Akan tetapi ingatlah, bahwa hanya sesuai dengan aturan Tuhan, bukanlah apa yang membawa kita hidup. Apa yang membawa kita hidup adalah berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan. Dan berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan mengarah untuk mentaati Tuhan. Mengapa? Karena berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, berarti kita memahami bahwa Tuhan adalah Tuhan. Dan karena Dia ada, kita percaya bahwa God is good all the time. Tuhan baik sepanjang waktu kita. Tuhan baik dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus percaya bahwa pembatasan adalah untuk kebaikan kita. Ada seorang hamba Tuhan, di dalam masa kecilnya, dia hidup bersama dengan seorang nenek. Nah, saudara, ketika duduk di bangku sekolah dasar, hamba Tuhan ini mempunyai satu kelainan, yaitu kleptomania atau suka mencuri. Sang nenek yang sangat mencintai dan juga sangat dicintai oleh cucunya ini mengetahui dan ia sangat sedih dengan keadaan tersebut. Sampai akhirnya nenek ini memikirkan sebuah cara untuk menyembuhkan kelainan cucunya ini. Suatu hari sang nenek membawa sebatang lilin, menyalakannya dan sebatang jarum di hadapan cucunya. Sembari memanaskan jarum ini sampai membara, sang nenek memperingatkan sang cucu untuk tidak lagi melakukan kebiasaan kleptomania atau mencurinya. Kalau tidak, maka jarum panas ini akan ditusukkan ke tangan sang cucu. Nah, saudara mendengar peringatan tersebut, sang cucu merasa takut dan dia tidak lagi mengulangi kebiasaannya sampai beberapa minggu lamanya. Tetapi akhirnya kebiasaan itu kembali dan entah bagaimana caranya, sang nenek mengetahuinya. Dan sebagai akibat pelanggaran tersebut, nenek melaksanakan apa yang menjadi peringatannya semula. Jarum dibakar dan kemudian ditusukkan ke tangan. Tetapi ada hal yang berbeda dalam pelaksanaan peringatan ini. Jarum tersebut ditusukkan ke tangan sang nenek, bukan tangan cucunya. Lihat kejadian ini, sang cucu menjerit. Dia menjerit karena kesakitan di hatinya. Melihat sang nenek yang dicintainya itu harus menanggung akibat dari pelanggaran yang dia lakukan. Dan sejak saat itu, kebiasaan kleptomanianya menjadi sembuh. Sama seperti cerita itu. Untuk setiap kesalahan kita, Yesus menanggungnya di kayu salib. Setiap kali kita melakukan dosa, berarti kita sedang mencambuk dan menambah goresan luka di tubuh Yesus.
Setiap kali kita melakukan pelanggaran dosa, berarti kita sedang memakaikan mahkota duri sekali lagi di kepala Yesus. Menusukkan sekali lagi paku ke tangan dan kaki Yesus. Untuk seseorang yang kita kasih, tentunya kita akan melakukan apa saja. Terlebih lagi untuk Tuhan yang telah melakukan begitu banyak untuk hidup kita. Seharusnya kita terlebih lagi rela melakukan apa saja. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Yesus, marilah kita berhenti mencambuknya melalui dosa-dosa kita. Kasihilah Tuhan dan lakukan segala firman-Nya. Melalui luka, darah, dan kesakitan sampai mati yang diderita Yesus di kayu salib. Ia menebus kita dari perbudakan dosa. Kita ditebus supaya kita bebas dari dosa. Bukan ditebus untuk bebas melakukan dosa. Jika kita menyadari mahalnya penebusan Yesus untuk hidup kita, maka kita akan menjadi terlalu sayang untuk membuangnya demi sebuah dosa. Mari kita hidup dalam ketaatan kepadanya. Sekarang juga. Ingat. Saat ini juga. Jangan tunda besok, lusa, atau kalau kita sudah tua nanti. Ketaatan yang tertunda adalah sama dengan ketidaktaatan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami tahu Engkau telah memerdekakan hidup kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau hidup di dalam kemerdekaan itu. Dengan taat kepada firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah dunia yang penuh dengan perubahan ini. Ada banyak tantangan dan pencobaan di dalam kehidupan kami. Berilah kami kekuatan untuk kami taat kepada kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh hidup di dalam kemerdekaan yang sejati. Kami bebas dengan kekuatan Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berkati semua jemaat-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan
Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Terlebih hari ini kita bisa sama-sama beribadah, itu semua karena kebaikan. Dan kesempatan hari ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa. Tak terasa Bapak Ibu terkasih, kita sudah masuk di penghujung bulan Agustus. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap senantiasa menolong kehidupan kita. Terlebih kita juga bersyukur untuk firman Tuhan yang kita telah dengarkan. Biarlah firman Tuhan ini juga terus menguatkan dan menghiburkan hati setiap kita. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan kita luar biasa, Tuhan yang begitu baik, Tuhan yang memiliki providensi atas setiap kehidupan kita. Terima kasih juga untuk Musa Sadikin yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Musa dan juga keluarga. Bapak Ibu terkasih, di kesempatan selama ibadah online ini kita juga terus diberikan kesempatan-kesempatan yang luar biasa untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan dengan dua cara. Pertama dengan scan QRIS barcode setiap aplikasi yang telah tertera, dan yang kedua kita juga bisa mentransfernya langsung ke rekening gereja atas nama GMI Bethlehem. Bapak Ibu, gereja juga terus mengingatkan kepada setiap kita untuk kita dapat terus terhubung baik di dalam persekutuan ibadah dan juga kelas meeting di mana kita ada. Kita rindu setiap kita juga ada di dalam kelompok kecil. Bapak Ibu terkasih, mengenai kegiatan dan informasi gereja kita selama 1 minggu, kita bisa sama-sama terus lihat di media sosial gereja kita dan juga WhatsApp gereja. Sebelum kita mengakhiri ibadah di hari ini, kita akan sama-sama menghafal satu ayat hafalan yang terdapat di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Kita rindu melalui firman Tuhan ini juga menguatkan hati setiap kita. Nanti saya akan bacakan pertama untuk setiap kita, dan yang kedua kita akan baca bersama-sama. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Bersama-sama 1 Korintus 6 ayat 12, 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Kita bersyukur untuk firman Tuhan, biarlah ini juga dapat menguatkan hati setiap kita selama 1 minggu ini. Kita akan mengakhiri ibadah di hari ini. Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, doa penutup dan berkat akan disampaikan oleh Musa Sadikin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera daripada Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman, terimalah berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、圣的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。 Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin.
Bapak Ibu terkasih, ibadah kita di hari ini telah selesai. Silakan duduk, ambil waktu untuk bersatu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.